Jadi memang bahasa Indramayu itu indah kalau untuk kita Indah. sampaikan, namun nggak tahu bahasa Indonesianya apa sih ya, donggelan itu ya. Donggelan itu akar lah ini Iya. ya, akar gede lah ya Pada gitu. intinya penjelasannya, keterangannya itu. Jangan lupa klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Endul Hitam Channel. Sahabat-sahabat, kali ini kita temanya Jondol Ngopi, ngolah pikir, ngobrol pinter kaitan dengan potensi-potensi yang ada di sekitaran Kabupaten Indramayu, pemuda-pemuda desa. Kali ini kita sudah berada di Desa Cidempet, Blok Rawamulya, bertemu dengan salah satu pemuda kreatif. Siapa lagi kalau bukan Kang Wanggina. Kang Wanggina, gimana kabar ini Kang Wanggina? Alhamdulillah baik. Selama ini kesibukan daripada Kang Wanggina itu apa ini? Kita ngobrol santai saja. Masih seperti biasa yang saya lakukan di dunia saya, mencari limbah. Di mana limbah-limbah yang saya cari yang kiranya bisa dimanfaatkan buat sebuah kreatif yang bisa dijadikan seni dan nanti kita jual. Limbah-limbahnya itu ada kategorinya tidak? Limbah kayu atau limbah rumah tangga itu juga bisa masuk atau bagaimana? Sebenarnya banyak limbah-limbah yang kita bisa manfaatin, tapi sekarang yang lagi saya cari pertama limbah dari pelepah pisang. Untuk apa itu, Pak? Saya yang sudah jadi itu produksi seni rupa yang akan saya jadikan limbah pelepah pisang. Itu kulitnya pisang itu saya bikin satu karya seni rupa, baik itu nanti lukisan karakter manusia atau kaligrafi. Dan saya yakin di Indramayu masih sangat sedikit karya seni dari pelepah pisang itu. Makanya saya mencoba bereksperimen untuk menggali pemuda-pemuda yang ada di desa, khususnya mencari pemuda yang masih nganggur, dan saya yakin masih Untuk ikut diberdayakan begitu ya? untuk ikut diberdayakan, karena saya yakin banyak sekali potensi pemuda-pemuda di desa itu yang punya potensi, punya karya dan banyak kreativitasnya, namun tidak tampak. Belum terlihat. tereksplor ya, Belum. tereksplor. Nah, saya perlu garis bawahi ini Kang Wanggina. Saya tertarik nih dengan ide yang dilakukan oleh Kang Wanggina mengubah limbah pelepah pisang yang selama ini kan tentunya di Indramayu itu ngomongin pohon pisang itu banyak sekali, banyak ditemukan sekali. Dan ketika sudah ditegor, apa itu bahasa Indonesianya tegor itu? Tebang. Sudah ditebang, ya sudah ditinggalkan lah ya, sebagai limbah. Nah, ini adalah ide, kalau menurut saya kreativitas yang sangat perlu diberdayakan juga, perlu disupport juga, mengubah limbah pelepah pisang menjadi lukisan seni rupa berbahan dasar dari limbah pelepah pisang itu sendiri ya. Betul. Nah, selama ini sudah dalam pembuatan ataupun mengubah limbah dari limbah pelepah pisang ke lukisan itu sudah kemana saja? Untuk sementara waktu yang sudah saya jalani, ya karena masih belum banyak yang tahu tentang seni rupa itu, bagaimana pelepah pisang dijadikan lukisan atau seni kaligrafi lainnya, makanya saya membuat lukisan itu hanya dari pemesan. Dari nunggu pesanan saja ya, pesanan begitu. saja, dan dari pemesan satu orang mungkin getok tular bahasa Jawanya, apa sih ya, sambung menyambung, menyampaikan ke teman yang lain. Akhirnya banyak pemesan lewat via telepon, pesan ini dikasih contoh, disampaikan, saya bikin, lalu saya kirim. Seperti itu yang sekarang saya jalani. Nah, terus untuk sebelum kita ke tingkat kerumitan dalam pembuatan seni rupa berbahan baku limbah pelepah pisang ini, sebenarnya selain pelepah pisang itu ada bahan tambahan tidak untuk pembuatan satu set lukisan itu, Kang? Ada. Itu memang media lukis untuk
membuat satu lukisan itu kita pertama bahan dasarnya triplek untuk background, di mana kita nanti menempelkan pelepah pisang itu pada triplek. Oh, iya. Kita potong sesuai ukuran, di mana pemesan itu ukurannya seperti ya seberapa, ukuran berapa meter, berapa sentimeternya. Kemudian kita bikin bingkai. Bingkai terserah mau kita bikin sendiri dari kayu atau dari limbah pohon pisangnya juga, atau dari beli di material. Kadang-kadang di situ untuk tambahan properti biar lebih menarik kelihatannya. Sebenarnya untuk tingkat kerumitan dalam membuat satu buah lukisan itu kendalanya apa saja sih sebenarnya? Nah, di situ kadang kita menemui kesulitan karena yang saya pakai dari bahan dasar pelepah pisang, saya itu membuat suatu lukisan tidak ada campuran warna dari cat atau alami berarti kan? Alami, natural dari alam ya. Dari warna kulit pisang itu sendiri. Makanya kadang menemui kesulitan karena kita butuhkan warnanya kuning, sedangkan di situ mana ada pohon pisang warnanya kuning. Iya, iya. Akhirnya masa sih saya kasih cat? Nggak mungkin dong. Nggak alami lagi ya. Nggak alami lagi. Nggak nilai seninya jadi berkurang begitu ya. Mengurangi kenaturalan pohon pisang itu sendiri, sehingga saya mencari dari sekian banyaknya pohon pisang, maka ya disitulah kita ambil sedikit demi sedikit, saya kumpulin untuk menjadikan sebuah karya seni di mana yang kita butuhkan ya seperti itu. Dan selama ini kendalanya yaitu hanya mengenai warna, corak dan warna yang memang tersedia dari alam, yang memang hanya ada di pohon pisang. Nggak ada campuran dari pabrikan gitu. Iya, sepertinya. begini Kang. Tadi kaitan dengan pelepah pisang juga, limbah-limbah pelepah pisang, limbah bambu dan lain sebagainya. Saya juga tadi sempat melihat di galeri seni kecilnya Pak Wanggina di rumah itu ada perahu dari dari bambu. Ada perahu dari bambu juga. Terus ada semacam penghargaan itu yang Betul. saya lihat rupanya dari pilok gitu Kang. Betul. Atau dari cutting itu. Iya. Itu project untuk koleksi pribadi atau memang siap menerima pesanan dari luar begitu Kang? Ya, kebetulan apa yang kiranya saya mampu saya buat dengan kemampuan saya, dengan olah tenaga dan ilmu saya, di mana yang saya simpan di galeri saya itu sebenarnya sebagai contoh, di mana ada orang yang butuh, silahkan pilih model yang seperti apa. Di situ ada prasasti yang bisa dibikin buat seperti halnya bangunan-bangunan yang seperti itu, cutting nanti kita bahan dasarnya dari keramik atau marmer, granit, bisa seperti itu. Bisa dibikin prasasti bangunan atau pemakaman batu nisan. Dan juga ada perahu pinisi itu memang saya buat original dari bambu utuh. Dari bambu utuh. Dari pohon bambu, di mana saya juga ambil bekas tebangan orang, di mana tunggak itu apa sih ya bahasa akar Inggris? begitu. Akar pohon ya. Iya, akar pohon. Tunggak namun karena pohon bambu jadi tunggak bambu itu banyak yang tinggi, dan sehingga menurut orang yang punya barongan pring itu memang mengganggu, dan berterima kasih kepada saya karena telah diambil untuk dijadikan hal yang bermanfaat begitu ya? Padahal bagi mereka itu menjadikan sebuah kerungseban. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Kerungseban tuh. Kesukaran lah ya. Iya, syukur lah begitu. Syukur, jadi apa sih ya, semrawut di pekarangannya itu. Jadi dengan saya datang ke barongan pring itu membuat barongan pring itu jadi bersih. Alhamdulillah. Jadi selain memang memanfaatkan limbah, juga membantu orang-orang yang merangsa rungsep di pekarangan rumahnya itu jadi bersih. Karena sampean ini ya. Jadi bukannya saya jadi dari akhir sebuah perjalanan saya ke barongan pring itu, bukannya saya mengasih uang rokok ke yang punya barongan, malah saya itu dikasih tanda terima kasih oleh yang punya barongan. Karena memang mereka itu berterima kasih sangat. Kalau sendirinya kan bersusah payah untuk menebang si donggelan itu ya, barongan pring tunggak-tunggaknya itu. Sedangkan saya ambil untuk kebutuhan saya, untuk saya jadikan barang yang bernilai. Tapi menurut beliau itu ya berterima kasih sangat karena lahan pekarangannya itu bersih dari tunggak-tunggak barongan pringnya itu. Sebenarnya begini Kang Wanggina, sebelum lebih jauh ngobrol ya, sampean ini sudah berapa tahun sih menggeluti dunia kreativitas ini? Saya sebutnya dunia kreativitas karena memang tidak semua orang mampu memanfaatkan limbah yang menurut orang tidak bermanfaat terus bisa disulap oleh sampean menjadi hal-hal yang bernilai ekonomis tinggi. Betul. Sudah berapa tahun ini?
Kalau nggak salah saya berdiri buka galeri, namanya saya itu Galeri Korek Komunitas Remaja Kreatif tahun 2004. 2004. Dan sempat pada waktu itu booming karena pemasarannya sangat pesat. Saya bikin dari kerajinan bunga artifisial. Di situ kita mencari limbah dari pohon pohon jambu. Donggelan jambu pada waktu saat itu viral. Saya bikin bunga. Donggelan. Apa itu donggelan? Nah, apa itu donggelan? Donggelan itu seperti halnya kayu Kalau pring yang tadi sudah tunggak ya. Sekarang kayu yang donggelan. sudah ditebang tapi masih ada sisa dari tebangan itu. Oh, donggelan itu bahasa Dermajanya apa donggelan? Donggelan gitu, Bang. Jadi memang bahasa Indramayu itu indah kalau untuk kita sampaikan, namun nggak tahu bahasa Indonesianya apa sih ya donggelan itu. Donggelan itu akar lah ini Iya. ya, akar gede lah ya Pada gitu. intinya penjelasannya, keterangannya itu apa? Sisa dari tebangan pohon itu tersebut. Sedangkan masih menyisakan sebuah pohon, Pangkal pohonnya. akarnya itu jadi donggelan, saya sebut seperti itu. Iya. Dan donggelan itu saya ambil, saya bikin sebuah karya seni di situ. Saya bikin sebuah karya bunga artifisial di mana batang pohonnya, bahan kayunya itu dari batang pohon jambu. Namun saya kasih tambahan untuk properti itu biar tambah indah. Saya kasih daun atau bunganya itu dari pabrikan, kita beli di toko souvenir. Itu seperti daun artifisial gitu, daun plastik atau bunga plastik. Dan pada waktu itu saya udah banyak sekali pemuda-pemuda yang manggur ikut kerja, dan alhamdulillah seperti halnya pemuda yang ikut sama saya pada waktu itu sudah bisa berdiri sendiri, bisa membuka kios sendiri, ada di Lelea, di Patrol, di Karangampel, bahkan ada yang di Banten. Itu mereka memproduksi dari hasil ilmu yang didapat dari saya pada waktu saat itu. Namun kendalanya, berarti bisa menularkan ilmu Ya. juga sampai tidak medit ya begitu ya. Saya untuk memang- persoalan ilmu itu. saya memang untuk ilmu yang saya punya saat ini dari dulu nggak pernah perhitungan kepada kawan-kawan semua yang mau kiranya mau belajar, akan saya ajarin dan tidak melarang untuk bersaing. Iya. Karena hak untuk setiap kawan-kawan berdagang Iya. atau berkreativitas di dunia Nah, mana ini saja. Kang Wanggina, terakhir ini ya mungkin ya sekadar untuk menyampaikan lah Betul. harapan sampean untuk orang-orang yang punya kebijakan khususnya di Kabupaten Indramayu untuk perhatiannya ke sampean khususnya pelaku seni kreatif itu apa Kang? Mungkin bisa disampaikan di podcast kali ini. Betul sekali, banyak sekali yang ingin saya sampaikan karena di tingkat daerah mungkin belum begitu tahu di mana di pelosok desa banyak sekali pemuda-pemuda yang punya potensi, pemuda-pemuda yang terpendam keahliannya, kemampuannya untuk membangun sebuah pemberdayaan, membuat sebuah kreativitas di mana bisa menumbuhkan atau merubah sumber daya manusia itu menjadi sumber ekonomi yang berpenghasilan. Sebenarnya banyak, namun belum diketahui oleh publik karena memang hidup kita itu di wilayah pedalaman atau di perkampungan, di pedesaan. Di situ kita sebenarnya dari dulu selalu ingin mengajak kawan-kawan di kampung, di desa, di pelosok untuk ikut berkreativitas, dan saya berharap kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah setempat atau daerah pusat, itu berharap agar bisa menyalurkan untuk pemasaran, mungkin di situ yang terkendala sampai saat itu ini. ya? Iya, ada penyaluran atau seperti program apalah di mana kiranya bisa berjalan, nggak mandek, dan potensi-potensi pemuda yang ada di desa itu bisa hidup dan bisa menjadi sumber pangan untuk kehidupan di kampung, dan mungkin kiranya di situ bisa mengurangi nilai-nilai pengangguran dari kawan-kawan kita yang ada di kampung. Jadi yang tidak pindah ke kota ya, Iya. di sana sama aja kerjanya istilahnya Dan- dugang cilok dan lain sebagainya ya. Dan selama ini Lebih dari baik di dulu desa begitu. dan selama ini Kalau dari memang ada pekerjaan. betul. Selama ini dari dulu sampai sekarang itu memang kendalanya seperti itu. Banyak sekali potensi dari pemuda-pemuda desa namun terpendam dan belum dapat diketahui oleh publik atau pihak dinas dari daerah atau pusat, dan sehingga berdampak pada pengangguran yang tidak jelas atau orang yang dengan mau bekerja tapi ke luar daerah, keluar kota. Di situ
sebenarnya kita di sini itu banyak sekali bahan yang bisa kita olah dan bisa kita salurkan, namun ya di situ ada kendalanya. Berarti intinya begini ya, Ang ya. Diam di desa, Iya. membangun desa dengan Nah, di cara situ. tadi ya. Iya. Tidak harus keluar kota Iya. ataupun kerja di luar kota begitu. Betul. Kalaupun memang ada pekerjaan di desa, Buat ya kita apa berdaya di desa Iya, begitu. betul. Karena potensi desa sebenarnya banyak, Banyak apalagi sekali. ini banyak kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan Kementerian Desa Betul. dan lain sebagainya. Mungkin belum tersentuh saja sampai Betul. hari ini ya. Betul. Kalaupun memang sudah ada programnya namun belum tersentuh, mudah-mudahan ke depan melalui podcast kali ini bisa orang yang mempunyai kebijakan bisa melihat dan benar-benar turun ke grassroots, mendata secara langsung potensi-potensi kreativitas yang ada di Desa Kang Wanggina. Betul. Baik, terima kasih Kang Wanggina. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ke depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Ndulitem Channel. Sampai jumpa.